Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali jurnalis TV Indonesia itu akan menurunkan informasi seputaran kejadian yang cukup menyita perhatian masyarakat pada kegiatan silaturahmi PBIKIB di Kabupaten Buol. Pemirsa sekalian, dalam kegiatan jalan santai dan senam yang diselenggarakan oleh PBIKIB dalam rangkaian silaturahmi PBIKIB Sulawesi Tengah dan dilaksanakan di Kabupaten Buol, kegiatannya cukup menarik perhatian warga. Namun di tengah-tengah itu ada kejadian yang cukup menyita warga media sosial pada agenda kegiatan IKIB tadi. Sehingga pada malam dilaksanakan konferensi pers yang dijawab langsung oleh Ketua PB IKIB Samsudin Kuntu Amas SE. Berikut pernyataan Ketua PB IKIB di tengah-tengah konferensi pers yang digelar pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Samsudin Intam, yang ada di samping saya. Yang saya hormati teman-teman media yang sudah begitu antusias untuk mengerek berita-berita atau keterangan-keterangan yang terutama ada kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah lewat tadi. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua PB tentu tidak terlepas dari tanggung jawab tentang kegiatan itu. Jadi saya pertama menyampaikan permohonan maaf kepada semua kita yang ada, termasuk media, termasuk semua masyarakat. Bahkan mungkin ada yang kurang enak dia dengar, sementara teman dari panitia ini ada kebiasaan yang terbawa, yang mungkin tidak sempat diadaptasi. Ada kebiasaan itu kadang. Sehingga dalam suasana seperti itu, walaupun hanya guyon-guyon, tapi kan sedikitnya mengorek, ada kurang enak di antara kita. Oleh karena itu, atas nama ketua, tidak lepas dari tanggung jawab itu semua, saya meminta permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Buol yang ada. Baik yang sempat hadir pada acara tadi dalam kegiatan itu, maupun yang hanya membaca berita-berita yang ada di media. Kira-kira itu dulu mengenai persoalan kegiatan tadi. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf saya sebagai penanggung jawab kegiatan itu bisa dimaklumi dan dimaafkan oleh semua masyarakat yang ada. Terima kasih. Saya sudah diberi waktu untuk menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih banyak atas semua pertanyaan dari teman-teman media, terutama dari saudara saya Pak Amran. Yang pertama yang saya kutip dari pertanyaan beliau, bagaimana program IKIB ke depan? Program IKIB ke depan itu sangat banyak sebenarnya. Cuman memang IKIB ini adalah organisasi sosial masyarakat yang tidak punya plafon anggaran. Jadi kami mungkin lebih banyak memberikan gagasan, memberikan motivasi di bidang PB-IKIB sendiri, ada bidang masing-masing, biro masing-masing. Nah, itu yang punya program terus disampaikan kepada pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Buol. Begitu juga yang ada di kota Toli-Toli, kami memberikan program-program itu. Jadi untuk dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan daerah masing-masing. Karena kalau kami menyentuh langsung, sebagai eksekutornya kami tidak punya tidak punya kewenangan untuk itu.
Nah, kewenangan bukan kok kami sebagai pengurus PB, itu adalah di pemerintah. Tapi kami dari kerukunan itu tidak habis-habis untuk memberikan dorongan bagaimana pemerintah terutama Kabupaten Buol ini memperhatikan kesejahteraan rakyat, terus di bidang-bidang yang dianggap vital harus didongkrak, bagaimana masyarakat bisa sejahtera. Itu semua yang jadi program itu. Cuma memang kadang benturannya itu antara kerukunan dengan pemerintah itu, mau menerima tidak. Nah, dan itu juga tidak bisa kami memaksa, karena itu hak kewenangan juga pemerintah. Nah itu, di situ kendalanya memang. Kalau kami jadi eksekutor tidak bisa, karena kami bukan organisasi yang punya kewenangan untuk itu. Kami lebih banyak memberikan dorongan, memberikan gambaran, memberikan ide, gagasan untuk bagaimana program-program itu. Nah, tentu banyak ini pertanyaan. Terus bagaimana IKIP ke depan? Tentu IKIP ke depan, kami berharap dari teman-teman media juga yang sama-sama membantu bagaimana menyikapi perkembangan-perkembangan masyarakat, apa yang perlu kan ini masyarakat tidak bisa kan bicara langsung, kadang dengan keterbatasannya mereka, dengan hubungannya mereka dengan kita, itulah yang membatasi. Tapi teman-teman media kan bisa kayak begini, bisa mengerai keterangan dari kami sebagai ya pengurus kerukunan, pengurus PB, untuk menyampaikan ke kami bagaimana tanggapan atau keinginan masyarakat yang harus bawa. Itu PB IKIP itu punya program banyak tentang itu, terutama yang dibilang Pak Amran, kalau bisa di sosial mas keadaan juga kita sama-sama merasakan bagaimana COVID-nya. Justru di Palu orang Bule yang paling banyak meninggal waktu COVID, dan kami itu juga sangat sedih. Termasuk beliau punya istri baru pulang dari Jakarta itu kena COVID, 2 hari di Palu sama-sama Pak Cudi. Cuma mengawal Pak Gubernur ketemu di Jakarta, balik kemari 2 hari kemudian meninggal. Jadi itulah gambarannya kita. Jadi memang itu semua yang membatasi kita sampai kegiatan-kegiatan itu agak berkurang. Tapi kita berharap IKIP ke depan itu bisa membantu memediasi masyarakat, tentu tidak lepas juga dari kawan-kawan media untuk menyampaikan kepada masyarakat banyak. Nah, terus kemudian bagaimana teman satu kesan yang kurang bagus, itu tidak pernah ada. Tapi namanya manusia biasa, dan kita sudah berhubungan atau berkelompok dengan orang banyak, jadi itulah kekurangan kita. Jadi memang ini jadi satu catatan. Mudah-mudahan ke depan kita lebih perbaiki supaya lebih menyentuh kepada kita semua, supaya lebih bermanfaat dan tidak membuat lagi ada kesan-kesan yang kurang enak di hati masyarakat, khususnya Kabupaten Buol. Terus Ibu, mudah-mudahan IKIP dengan bantuan media semua yang ada di Buol, mari kita bersinergi membangun bagaimana ke depan ini kita selalu silaturahmi, terutama juga Pak Amran. Saya lihat pertanyaannya juga sudah agak jauh. Sebenarnya program tadi ini pemberdayaan dulu, ekonomi dulu yang kita perlihatkan dulu bahwa kami dari pengurus PB punya keinginan untuk membangun bagaimana komunikasi, membangun masyarakat, walaupun hanya sebatas program-program, tapi itulah tujuan bersinergi dengan pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak. Kalau Pak Amran bagaimana untuk 2024, tentu itu masih panjang prosesnya. Tapi tidak terlepas dari itu, sebagai pribadi siapa yang tidak mau kalau jadi bupati? Kira-kira itu. Nah, itu tergantung apakah masyarakat mau atau tidak. Kira-kira itu gambarannya. Dan itu masih panjang prosesnya. Prosesnya karena partai yang ada ini, yang sudah ada duduk perwakilannya di DPR, itu bukan itu yang menentukan. Mereka masih bertarung dulu. Nanti sudah duduk partai mana yang mewakili berapa, baru dia punya hak untuk menentukan siapa calonnya ke depan.
Jadi masih panjang prosesnya. Kalau punya niat, ya semua kita mungkin. Di antara teman-teman semua ini punya niat yang baik. Bahkan menjadi bupati semua mungkin punya niat yang sama. Tapi kalau kita untuk sah secara aktual mungkin belum bisa dikatakan itu. Kira-kira belum sampai ke situ. Jadi itu dulu yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, ditambah dulu. Iya, ditambah. coba. Barangkali begini, sebelum adik-adik wartawan bertanya selanjutnya, mungkin bisa saya tambah sedikit. Ya. Boleh? Baik, Boleh. terima kasih. Terima kasih. Silakan. Pak Ketua Umum PBIK yang saya hormati, teman-teman pengurus PB, wartawan-wartawan muda, yang ganteng-ganteng dan cantik, yang saya cintai. Saya di PBIK adalah Sekretaris Majelis Tinggi PBIK masa bakti 2020-2020. Kalau saya melihat kepengurusan IKIP, kebetulan sekali periode pertama mengantar BOL jadi kabupaten ini adalah saya sebagai Sekretaris Jenderal IKIP. Tahun 2017. Iya. 97. 97 ya. 2000. Iya. Kami adalah pengurus yang pertama. Almarhum Insinyur Abdul Karim Bow, Ketua Umum. Sampai hari ini saya belum pernah lepas dari itu. Di dalam perjalanan IKIP, IKIP itu adalah perahu tumpangan masyarakat Buol seluruh dunia untuk berjuang jadi kabupaten Buol. Satu-satunya perahu kita. Ya. Dan PB IKIP 1997-2000 dan pertama hanya satu program, berjuang untuk Buol jadi kabupaten otonomi. Alhamdulillah. 26 tahun PB IKIP dapat saya katakan bahwa periode pertama mengantar Buol jadi kabupaten dan periode yang sekarang ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Oh, Pak, itu nanti akan mengantarkan juga seperti itu. Ya, akan mengantarkan juga kemarin Pak Karim Bow. ya. Musiman diantar jadi Kabupaten. kemudian jadi bupati. Terus itu sekarang apa ada kemungkinan akan mengantarkan orang terbaik yang jadi? Yang jelas bahwa IKIP akan menciptakan, mengkader kadernya yang terbaik. Dan selama ini yang jadi bupati adalah orang IKIP. Ya. Tapi kali ini IKIP berusaha untuk anak petani jadi bupati Buol. Anak desa akan jadi bupati Buol. Itu usaha daripada IKIP. Mudah-mudahan cita-cita ini, impian ini menjadi harapan pada 2024. Amin. Sangat luar biasa. Hanya saja gaunnya lebih banyak di Palu karena kendala yang 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Setelah selesai COVID, seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua Umum tadi, kita sekarang bicara lagi di warung kopi, bukan lagi kopi. Ya, artinya bahwa kalaupun ada informasi, ada tanggapan masyarakat bahwa keberadaan PB IKIP hari ini adalah untuk kepentingan politik, ya, kami tidak mengatakan itu, tetapi kami telah menetapkan kader yang terbaik. Selanjutnya perlu saya sampaikan adik-adik sekalian, saya kira lebih banyak yang bersamaan daripada yang berbeda. Ya,
sukses itu pasti ada hambatan. Apa yang terjadi tadi adalah pengalaman kita ke depan untuk kita evaluasi, sehingga minta tolong kepada rekan-rekan wartawan, bantu kami untuk mengevaluasi itu dan memperbaiki kepada seluruh masyarakat. Baik, terima kasih. Senior, menanggapi itu saya mungkin sepakat dengan teman-teman untuk mengamini kurang lebih Kabupaten Buol selama 1 dekade krisis figur. Terima kasih. Tentu kami dari PBIKIP, saya sebagai ketua, kami fokus dulu melaksanakan apa yang menjadi program. Program itu tentu banyak. Yang kami sampaikan itu terutama bagaimana kami bermitra dengan pemerintah untuk menyampaikan hal-hal atau program-program yang betul-betul berbasiskan kepentingan masyarakat banyak. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa kami bukan jadi eksekutornya, tapi kami bagian dari pemikir yang bisa menyampaikan kepada pemerintah atas nama organisasi PBIKIP sebagai wujud perwakilan masyarakat banyak. Jadi kalau ada hal-hal yang menyangkut bagaimana ke depan sebagai figur dari PBIKIP, ya tinggal masyarakat yang melihat. Kami juga tidak, setelah melakukan sesuatu, tidak berharap untuk dinilai siapa-siapa. Tapi kami betul-betul melaksanakan itu sesuai dengan keikhlasan semua pengurus, dengan teman-teman, tinggal Allah yang lebih tahu apa yang kami buat. Kira-kira seperti itu.